hari acara ini seluruh boleh mahasiswa Universitas saya bukan siapa-siapa karena saya ini ya wali santri juga dari saya di semester 5 MIPA. Cuma ini tadi entah mengapa Pak Ibrahim, mohon maaf, kok salah kostum. Ini yang Pak Rektor sarungan, saya yang pengasuh pesantren Celonoa. Tapi it's okay. Om Pancen ini disruption era. Di pesantren itu ada kebetulan pesantren kita di pesantren mahasiswa. Jadi programnya pesantren mahasiswa itu nyarungi mahasiswa. Nah, ternyata antara nyarungi mahasiswa dengan nyelonomi santri itu ternyata lebih sulit nyarungi mahasiswa. Nah, ini kalau Pak Rektornya sudah sarungan berarti itu sukses besar ini. Insya Allah. Saya merasa sudah tidak kebagian porsi ini Pak Ibrahim, Prof. Ibrahim. Karena mulai dari Indonesia ya lalu pilihan ayat, prolognya protokol, kesimpulan gitu. Jadi sudah selesai ini sebetulnya aja. Pengarahannya Bapak itu. Jadi itu kayak apa yang menutup dengan doa sebetulnya. Insya Allah. Baiklah. Terus kadang tekan gini, masuk balik. Mohon maaf untuk Bapak Ibu yang di rumah. Ya begini cara pesantren, cara santri. Kadang-kadang yang serius jadi guyon, yang guyon jadi serius. Awalnya gegeran tapi pasti belakangnya gegeran. Sekarang kan ini. Baik, saya melaksanakan tugasnya Pak Rektor. Tema ini memang kebesaran. Pasti di luar kapasitas. Karena sepemahaman saya peradaban itu adalah kelanjutan dari semua cabang kebudayaan yang di dalamnya belief, ilmu, tradisi, bahasa, paham teknologi. Karena itu, matur nuwun Pak Rektor atas izinnya untuk menyempitkan tema ini. Pada kesempatan ini saya kira-kira spirit pesantren dan spirit santri apa yang bisa kita sumbangsikan untuk membangun peradaban bangsa kita. Seperti yang disampaikan Pak Rektor, delala kesanian, gak janjian persis yang dikutip referensinya Gus. Memang banyak spekulasi,
santri itu dari asal usulnya dari apa? Gitu. Kalau nggak salah Pak Habib ini kan peneliti zaman dulu sedikit, ini sering dirujuk oleh Gus mana-mana. Santri itu dari bahasa Sanskerta yang artinya melek asal, yang mempunyai kemampuan literasi. Kira-kira kalau bahasa ada yang berspekulasi bahwa santri itu dari bahasa maksudnya mereka orang-orang yang membaca, mendalami kitab suci. Moga-moga perspektif sosiologisnya, saya termasuk seperti Pak Rektor Aklim ini. Kiai Mustafa Bisri mendawahkan seperti apa yang diaturkan oleh Pak. Tetapi saya ingin melengkapi dengan apa yang pernah disampaikan Kiai Sa'an Mahmud. Saya kira kalau yang dawuh Kiai Sa'an kurang otoritatif. Yang menyampaikan itu nafi, apalagi saya diceluk Gus itu tadi kan belum naik jadi kiai ini. Salah. Menurut Profesor Ibrahim Pak itu Gus itu sebenarnya tipikal orang yang salah asuhan karena dalam lingkungan yang selalu memaafkan. Akhirnya gak harus salah itu. Baik itu ujian. Bahasa itu pernah jauh dalam satu kesempatan bahwa tidak ada dunia yang disalahfahami melebihi pesantren. Bahkan orang-orang pesantren sendiri. Nah, mungkin saya ini juga bagian dari sekian banyak orang yang salah paham. Beliau jawabkan bahwa pesantren itu mekanisme yang beroperasi, yang bergerak tanpa lembaga. Ya apa ya? Kok ono software running tanpa hardware itu ono. Ilustrasinya ternyata begini. Kalau kita melihat dari sudut pandang manajemen modern, pasti Prof. Ibrahim tidak akan berani jadi ketua panitia hallnya kita. Karena mestinya kan semuanya harus measurable. Berapa yang akan datang, karena urusannya nanti berapa piring yang harus kita sediakan. Ya kan Bapak Ibu? Lalu budgetingnya seberapa? Padahal berapa peserta dan yang akan datang belum kita tahu. Tapi dalam sejarah hall di pesantren itu tidak pernah ada panitia hall yang tekor. Nah, baru saya paham penyederhanaannya. Ternyata mekanisme yang bergerak itu digerakkan oleh nilai yang diwariskan hubungan intensif dalam waktu yang relatif lama antara guru, antara kiai dan santri, antara resi dan santri. Nah, ada juga yang berspekulasi bahwa santri itu dari kata santri itu
Profesor Nurholis Maji berpendapat. Nah, berkenaan dengan apa yang saya aturkan di depan tadi, adalah saya tak membatasi diri melaksanakan perintahnya Pak Rektor pada kesempatan kali ini dalam silaturahmi memperingati Hari Santri yang kita harapkan setelah silaturahmi itu terjadi silatul fikri. So kalau belum ada silaturahmi lalu silatul fikri itu biasanya naik debat usia itu karang dari DPR. Saya batasi kira-kira spirit, nilai-nilai pesantren dan kepesantrenan, santri dan pesantren. Spirit apa yang kira-kira bisa kita sumbangsihkan untuk membangun peradaban bangsa yang kita cintai. Saya kebetulan ini nulis dawuhnya Kiai Mustafa Bisri secara lebih lengkap ini apa yang diaturkan Pak Rektor. Santri itu adalah murid yang dididik oleh Kiai dengan kasih sayang untuk menjadi mukmin yang kuat. Pengertian mukmin yang kuat itu yang tidak goyah iman karena pergaulan, karena kepentingan-kepentingan, bahkan karena perbedaan. Santri itu mencintai tanah airnya. Hubbil watan minal iman. Santri itu menghargai tradisi budaya bangsa. Santri itu menghormati guru dan orang tuanya hingga mati. Itulah mengapa di organisasinya kaum santri Nahdlatul Ulama itu kalau bapak-bapak ibu-ibu baca di ADART-nya itu tidak ada pembatasan keanggotaan. Biasanya kan ada batasan keanggotaan organisasi itu kan mengundurkan diri. Terakhir kalau meninggal dunia, dia itu tidak ada batasan meninggal dunia. Karena itu masih ada tahlilan, gitu ya. Tahlilan ini kan sowan silaturahmi termasuk kepada yang sudah wafat. Santri itu menyayangi sesama, bahkan tidak terbatas kepada manusia. Santri itu menganggap bahwa agama ini adalah given from the heaven, rahmat dari langit yang menjadi wasilah menuju ridha Allah. Jadi the ultimate goal seorang santri itu Bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anakku, para mahasiswa, keluarga besar Universitas Malang yang saya banggakan. Dari personifikasi figur santri yang disampaikan oleh Kiai Mustafa Bisri, saya
kok berani menyimpulkan bahwa santri itu tidak sekedar predikat apalagi jabatan. Santri itu sifat karakter yang akan dipertahankan selama hidupnya sampai dia wafat. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Victor, supaya ada tenang kalau kita pernah ada di muka bumi. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa yang kita lihat pesantren itu kan macam-macam, baik disiplin, fun, keilmuannya. Saya kira itu juga jamak lah, sama. Di universitas ini juga banyak fakultas-fakultas disiplinnya. Tapi kan semua ketemu bahwa kerangka logiknya sama, ilmiah. Pesantren juga demikian, macam-macam. Bahkan ada pesantren anak-anak sampai pesantren Husnul Khotimah. Pesantren Husnul Khotimah itu santrinya yang sudah sepuh-sepuh, jadi ya sampai guyonannya di pesantren Husnul Khotimah, pesantren yang belum mahal. Tetapi ada yang menyamakan dari seluruh varietas macam-macam pesantren itu adalah ruhul ma'had, spirit. Sepanjang yang saya ketahui dan yang saya hayati sebagai orang pesantren, seperti juga Bapak yang ada di sini, bahwa ruhul ma'had, spirit pesantren itu setidaknya ada beberapa. Satu, pesantren itu landasannya keikhlasan. Jadi ikhlas di dalam bekerja. Cuma ikhlas itu ya nasibnya belum sebaik nasabnya. Sebab ikhlas itu kadang-kadang dijadikan persembunyian untuk tidak berprestasi. Ya, ada guyonan nih, nyumbang itu apa-apa, didik, pokoknya. Nah kalau saya panitianya gak apa-apa sampai gak ikhlas pokok nyumbang, masjidnya ora dadi-dadi. Nasabnya, ya, tasrifatnya, ikhlas itu dari akar kata dasar kholaso. Kholaso itu lazim. Lazim itu kalau bahasa UM itu ya intransitif, jadi yang tidak membutuhkan objek. Lalu berubah menjadi akhlaso atau kholaso. Lalu dia menjadi transitif. Kalau transitif, yahtaju ilal maf'ul. Kata ikhlas itu kata dasarnya masih transitif. Sehingga ikhlas itu sebetulnya gambaran proses of becoming, dia bukan state being. Nah jadi kerja ikhlas itu sebetulnya ya kerja yang sedemikian prosesnya menghasilkan ketuntasan. Di dalam Al-Quran ada gambaran tapi tidak dalam bentuk ikhlas. Anehnya unik juga, di dalam Al-Quran tidak ada kata-kata ikhlas, tapi kalau mukhlisin ada, khalisatan ada.
Jadi sebetulnya nasab tasribannya ikhlas itu proses of becoming to be, menjadi yang terbaik, tuntas. Oleh karena apa? Oleh karena bekerja ikhlas itu bekerja yang motif dan labuannya adalah mardotillah. Bagi seorang santri, Allah itu zat yang maha sempurna. Maka bagaimana mungkin pekerjaan yang kita pamrihkan kepada zat yang maha sempurna kok tidak sempurna? Sesungguhnya bekerja ikhlas itu bekerja tuntas dengan target-target maksimal, kuantitatif atau kualitatif. Jadi sebetulnya bekerja ikhlas itu bekerja profesional, hanya minus gaji akhirat. Maka profesor itu mesti tunjangannya lebih gede karena profes kan ahli gitu. Jadi kalau pekerjaan yang based on scientific skill, tentu perolehannya adalah maksimal kuantitatif maupun kualitatif. Salah satu fondasi nilai dasar hidup di pesantren itu adalah ikhlas di dalam bekerja. Satu. Yang kedua, sederhana dalam ya memang ada jargon sederhana bukan berarti miskin, tapi yang paling banyak adalah sederhana karena miskin. Jadi terpaksa sederhana. Ini dahsyat loh Prof. Sederhana dan kesederhanaan ini era 4.0 sebetulnya kan koreksi terhadap 4.3 koreksi terhadap 4.2. Awalnya ditemukan mesin uap, lalu capaian prestasi, jadi ada maksimalisasi pendapatan macam-macam. Ini nanti urusan industrialisme dan industrialisasi. Akibat dari ketidaksederhanaan itu, zahara al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Saya bahkan kadang-kadang merenung atau ngelamun, kadang-kadang kan tidak jelas. Khusus dengan ngantuk itu kan kadang-kadang sulit untuk dibedakan. Kenapa ya corona datang sekarang? Jangan-jangan ini koreksi terhadap cara pandang world view orang-orang modern yang terlalu zalim terhadap alam, sehingga oleh corona diberhentikan. Ada alat-alat canggih pesawat, bukan tidak bisa terbang, tidak berani menerbangkan. Lalu atmosfer kita menjadi lebih cerah, air kita lebih jernih. Secara nilai, sederhana dalam hidup ini untuk memastikan hidup santri itu hidup yang halal. Karena biasanya hidup yang tidak halal dan thayyiban itu bermula dari berlebih-lebih. Termasuk terganggunya keseimbangan kosmos ini bermula dari mu'tadul, mutrafun. Allah kalau mau menghancurkan semesta ini, fadammarnahu tadmira,
Pertama kali dikirimlah orang-orang yang hidupnya tidak sederhana, lifestyle-nya berlebih-lebihan, akhirnya mengeksploitasi alam ini berlebihan sehingga terganggu keseimbangan ekologi kita. Ini ruhul mahad yang kedua, sederhana dan yang ketiga. Ini saya harusnya mengulangi apa yang sudah disampaikan di panggung ini. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum. Ukhuwah Islami. Karena ukhuwah akhawiyah, persaudaraan yang paling hakiki dan paling kuat adalah persaudaraan yang ditauhidkan karena iman kepada Allah Subhanahu. Kalau kolega bisnis ya asal ada mutual benefit kita jalan. Kalau politik ya mutual kepentingan, oke kita putuskan meskipun omnibus. Persaudaraan yang mempersaudarakan manusia, tidak ada yang melebihi agama. Karena sebetulnya manusia kita ini tidak bisa memahami apapun tanpa konteks, dan kontekstualisasi yang paling kuat adalah belief in one supreme God, ketuhanan yang maha esa. Itu persaudaraan. Yang selanjutnya santun. Kalau dawuhnya Gusmus, kenapa santri itu biasanya santun? Karena ada kesadaran dalam dirinya bahwa seperti nyanyiannya Tulus itu ya, memang orangnya tulus. Ini masuk pesantren kok ngomong tulus. Kan kita sama-sama melihat langit yang sama, menghirup oksigen yang sama, minum air yang sama, bersujud di muka permukaan bumi yang sama. Kenapa? Why don't we? Seperti dulu waktu Bob Geldof menyanyikan We Are The World, kemarannya iri kepada papan yang ada yang ebony dan ivory, hitam dan putih. Kita bisa melantunkan musik yang harmoni. Why don't we? Saudara, kesantun. Nah, era disruption ini karena sebagian besar kita masih menjadi korban teknologi informasi. Manfaat, kalau untuk daring ini manfaat, tapi sebagian besar kita masih menjadi korban fasilitasi IT, hoax ini Masya Allah anak-anakku semua yang mendengarkan. Hoax itu akibatnya dahsyat. Tidak saja struktur pengetahuan seseorang itu terkacaukan karena hoax. Kalau ini berjalan lama, tidak hanya struktur pengetahuan dia, tetapi struktur berpikir dia akan kacau karena hoax. Maka nilai kepesantrenan yang selanjutnya yang saya tahu, jujur di dalam sifat. Jujur itu as-sidqu. As-sidqu itu apa ya? Sidq.
kalau Mbah Muhid menjelaskan sidik itu temen lan temenan. Tidak bisa hanya temen toh. Temen gak temenanan gak tadi bangunan itu. Tapi temenanan gak temen hilang kabeh. Gitu. Temen lan temenan. Nah, biasanya orang yang dalam dirinya itu punya as-sidqu, dan itu salah satu sifat Rasulullah SAW. Dia akan mempunyai amanah. Amanah itu ojo diartikan jabatan. Amanah itu tanggung jawab. Diparingi apa saja oleh Allah, dia punya responsibility. Paringi ilmu, dia tanggung jawab dengan ilmu. Karena ternyata ada ilmu yang merusak, ada ilmu yang bermanfaat. Amanah, tanggung jawab. Bahkan umpama kita diparingi musibah sekarang corona, kita tanggung jawab. Tanggung jawab. Nah, biasanya kalau dalam diri orang itu ada as-sidqu wal amanah, lalu nuraninya, hatinya itu sensitif. Itu bahasa pesantrennya, lalu kolbunya menjadi raqiq, riqqatul qalbi. Jadi sensitif. Sensitif untuk apa? Kosong, merasa, oh ini mungkar, ini ma'ruf. Ayatnya sudah dibaca. Antu'atul amanah. Ini ma'ruf. Ma'ruf itu apa sih? Ma'ruf itu kan diartikan kebaikan ya. Kok bisa? Wong ma'ruf itu dari kata-kata arafa ya arifu. Kalau tidak percaya tanya Dr. Munjin Nasif. Arafa ya arifu bahwa ma'ruf. Ma'ruf itu artinya yang diketahui. Lalu salah satu fad keilmuan pesantren itu dibahas juga tentang al-urf. Nah, mengapa ma'ruf itu kok menjadi artinya kebaikan? Artinya khairah, plural, kebaikan-kebaikan yang sudah ejawantah, sehingga semua orang tahu kebaikannya. Itulah ma'ruf. Jadi ma'ruf itu adalah khairat yang sudah ejawantah, sehingga well known. Jujur itu di Amerika sama di Ameriki, semua orang tahu kali itu kayak. Jelas itu dimanapun kita memijak bumi Allah, semua orang tahu kalau khianat itu tidak baik. Nah, kebalikannya dari ma'ruf adalah mungkar. Yakni apa? Faktor-faktor negatif yang tidak baik, yang destruktif, yang semua orang tahu, sehingga semua mengingkarinya, lalu menjadi mungkar. Nah, bila di dalam hati seseorang itu sudah ada as-sidqu, muncullah al-amanah, lalu gabungan antara sidik dan amanah melahirkan sensitivitas. Oh, ini ma'ruf dan ini mungkar. Lah, kalau ini diistiqomai, maka umat itu akan menjadi khairu ummah. Itulah mabadi khairu ummah, organisasi kaum santri Sarungu. Mabadi khairu. Ya, cuma persoalannya sidik sama amanah ini gitu. Adik sidik iku lanang, amanah iku itu. Mbuh tulen nanti, mojok nanti, gak mulai dadi ini saat ini era disrupsi. Baik,
Sudah jam 9. Nah, lalu yang terakhir kalau nggak salah itu berjuang bersama-sama. Seperti yang didahulukan Pak Rektor, kita sedang menghadapi persoalan. Itu bagian besar ya pandemi ini, tapi juga ada persoalan-persoalan lain, ada kegelisahan, ada social unrest saat ini. Ini seperti corona, koyo ono tapi gak ketok. Diarani gak ono, nyatane ada kegelisahan masif. Nah, bapak-bapak, ibu dan anak-anak semua, kalau penghayatan santri dan orang pesantren berjuang itu tidak harus ngomong, ya, tidak harus. Esensi dari berjuang itu ia mau melakukan sesuatu untuk orang lain. Maka di pesantren itu dibiasakan profannya. Ya ada kerja bakti, ada ini, ada ini. Satu kamar itu isinya 45 sampai ada yang puluhan orang. Kalau anak itu mau nyapu kamar itu berarti dia mau melakukan sesuatu untuk anggota kamarnya. Ya namanya anak ya latihannya kecil-kecil. Oh, berjuang dengan uang sini jalur. Esensi. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak semuanya yang mengikuti acara ini, itulah kira-kira kesimpulan santri dan pesantrenan itu apa. Ternyata daunnya Mbah Sahal, esensi santri itu adalah seperangkat nilai, bukan seperangkat alat sholat. Seperangkat nilai yang menjadi komitmen dan dikomitmeni di dalam hidup itu diwariskan melalui proses pembudayaan yang panjang sekali. Dan itulah yang kemudian bisa menggerakkan mekanisme meskipun tanpa organisasi. Insya Allah umpama tidak ada ranting NU, tahlilan tetap jalan terus di masyarakat. Nah, saya kira pandangan yang optimistik tentu mengatakan bahwa seperangkat nilai itu tadi masih relevan untuk menjadi sumbangan bagi bangunan peradaban di era 4.0 disruption era ini. Ini memang kalau disruption di berarti ini falak, dicetak ulang. Ini dari gelap ke terang, dari terang ke gelap. Perintahnya Quran, ulang itu birabbil falak. Anak-anakku terutama yang masih belajar nyantri di pesantren besar Learning Society, saya ingat beliau kalau saya dituntun sama Prof. Ibrahim sama Prof. Rafiuddin di pesantren Al-Hikam. Waktu itu saya punya buku School That Learns, saya aturkan ke beliau karena ada visi satu bangsanya itu Working School Learning Society. Kok diulak-walik di tuh?
Mestinya sih learning ini kan university, itu working school, learning society. Alika meniru-niru beliau, tidak ingin pesantren ini menjadi kawasan entitas apalah yang manusia-manusianya terus belajar learning society. Nilai-nilai seperangkat nilai pesantren ini, saya termasuk orang yang optimis tapi juga realistis bahwa yang terjadi di pesantren kita memang keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sumber daya. Ya. Tapi insya Allah dengan manipulasi secara positif nilai-nilai pesantren dan kepesantrenan ini, saya kira masih patut kita pertimbangkan untuk membangun peradaban yang lebih baik, peradaban dalam pengertian capaian selanjutnya dari capaian-capaian kebudayaan satu bangsa. Nasabnya pesantren dari Nabi Hasim, insya Allah baiklah, tinggal lagi salafus. Nasibnya yang belum baik. Tapi dengan tumbuh kembangnya penyebaran diaspora pesantren, santri dan pesantren, semoga ini menjadi bagian dari sumbangan untuk menata kembali peradaban, capaian-capaian kegemilangan bangsa yang kita. Semua peradaban tidak ada yang bisa terbangun secara gemilang tanpa otentisitas kebudayaan. Aku di dalam kepribadian kebangsaan ini banyak orang yang sudah, karena itu ada kami, terus sampingannya ada kita. Ya, saya kira ini adalah bagian dari disruption era yang bila kita dengan ikhlas, dengan attitude persaudaraan, dengan apalagi tadi, dan saya kira sekarang persaudaraan kan artinya networking, berjuang bersama-sama artinya ya sekarang ini sebetulnya bagaimana mungkin satu perusahaan yang tidak punya garasi kok punya armada banyak sekali. Bagaimana mungkin tidak punya properti dia menawarkan banyak kamar. Saya kira ini era Z yang saya kira social skill anak-anakku harus diasah di universitas yang membanggakan ini, dan semangat kesantrian, kebangsaan dan keuniversitasan. Univers itu ayatullah, gitu. Uni itu kenapa? First itu artinya universitas. Nah kalau di sebut universe itu mesti Miss Universe. Loh, masih Miss Universe itu di ayatullah nih. Cuma ketika melihat Miss Universe niku hilang Allahnya. Cuma wah ini kita diteruskan tambah angel tutulannya. Mohon maaf kurang lebihnya itu yang bisa saya aturkan, semoga ada. Ya aku dulu ya, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini diamini oleh para wali mahasiswa. Semoga anak-anak kita yang terhimpun di dalam universitas baik ini mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
mendapatkan ilmu yang manfaat, membimbing kehidupan dan masa depannya, bermanfaat untuk membangun kembali peradaban bangsa. Al-Fatihah. Iya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il وتقبلنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها إليك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد اللهم يا الله ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا أدخلنا وإياهم في كنفك وحفظك وحرزك وحمايتك الكاملة ربنا اجعلنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا من أهل الشر والغير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.